Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Agus SM. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara supaya bonsai kelapa pelepahnya mekar dan daunnya banyak atau rimbun seperti ini. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai dari bonsai kelapa yang daunnya sedikit dan pelepahnya terlihat belum mekar. Langkah pertama, kita lakukan penyayatan pada bagian bawah pelepah. Kita sayat agak dalam, kurang lebih seperti ini. Kemudian sebelahnya lakukan hal yang sama. Selanjutnya kita bantu lengkungkan, dan jangan lupa sebelumnya bagian bawah pelepah sambil ditekan agar tidak patah. Kita lengkungkan, lakukan secara perlahan. Selanjutnya di sini ada sisa sayatan tapis sebelumnya yang harus kita bersihkan. Kita sayat hingga mentok ke bawah. Jika tidak, maka pelepah daun tidak akan mau mekar dan pelepah daun berikutnya akan terus tumbuh memanjang. Nah, tapis inilah penyebab utamanya yang mengakibatkan pelepah daun tidak akan mekar. Jadi harus kita bersihkan dan usahakan sayat sampai di bawah. Kemudian kita tarik saja sampai lepas. Nah, inilah penyebab utamanya. Jika dibiarkan, maka pelepah tidak akan mau mekar dan akan tumbuh memanjang yang mengakibatkan pertumbuhannya tidak seimbang satu sama lain. Kemudian kita bantu lengkungkan. Lakukan secara perlahan. Selanjutnya kita lanjut ke penyayatan tapis. Penyayatan tapis ini juga sangat penting yang harus rutin dilakukan. Jangan sampai telat sayat. Jika telat sayat, maka daun yang baru tumbuh akan terus tumbuh memanjang. Artinya besar kecilnya pertumbuhan daun baru tidak sama dengan daun sebelumnya. Jadi kita harus rutin untuk melakukan sayat tapis. Ikuti saja jalur garisnya atau batasan antara pelepah dan tapis yang menyelimuti daun baru. Sambil ditarik dan hati-hati agar tidak dapat goresan pada tunas atau daun yang di dalam. Nah, untuk sayat tapis ini ada dua tahapan. Kita sayat sedapatnya saja, jadi tidak harus sayat sampai bersih karena pelepah daun masih muda. Ini bisa kita potong, jadi tidak harus kita tarik karena masih tahap pertama, dan antisipasi
deformasi terjadi pada tunas atau kerusakan pada daun baru. Kemudian bantu lengkungkan dan jangan lupa bagian bawah pelepah sambil ditekan agar tidak patah. Nah, seperti ini teman-teman yang dimaksud saya. Jika telat sayat tapis, daun baru ini akan terus tumbuh besar atau panjang. Jadi ini sudah hampir telat sayat tapis, daun baru terlihat sedikit panjang, tapi ini masih tidak begitu panjang. Jadi untuk berikutnya kita harus rutin melakukan sayat tapis supaya tidak gagal kerdil. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Pelepah sudah terlihat mekar ya daripada yang sebelumnya. Jadi nanti dengan seiringnya waktu, tunas atau daun baru akan terus tumbuh yang akan mendorong pelepah sebelumnya, dan otomatis akan mekar dengan sendirinya tanpa harus bantuan kawat atau tali. Jika pelepah mekar akan lebih gampang untuk melakukan penyayatan dan menghasilkan daun lebih banyak atau rimbun. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.